Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah sistem akuntansi dengan judul materi yaitu The Determinants of the Usage of Accounting Information System Toward Operational Efficiency in Industrial Revolution 4.0, Evidence from an Emerging Economy. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Delia Putri Perpati dengan NPM akhiran 162. Next. Di sini saya akan menjelaskan bagian introduction dari artikel tersebut. Informasi akuntansi digunakan oleh semua organisasi komersial, apalagi di zaman sekarang seperti IT 4.0 yang merupakan era teknologi digital. Semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Perusahaan Vietnam dari berbagai bisnis semuanya telah menggunakan AIS dalam akuntansi dan manajemen. Tujuan studi ini adalah untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis dan mengidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi penerapan SIA. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Azara Safira dengan NPM akhir 161. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Tinjauan pustaka, beberapa penelitian melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan AIS dan meneliti pengaruh penggunaan AIS terhadap efektivitas AIS dalam konteks usaha kecil dan menengah atau UMKM. Menurut hasil sebuah penelitian, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan AIS adalah sebagai berikut, yaitu tekanan persaingan, kompatibilitas, komitmen pemilik atau pengelola, dukungan pemerintah, dan keuntungan bisnis. Menurut temuan sebuah penelitian, kualitas layanan, kualitas informasi, dan kualitas sistem merupakan faktor penting keberhasilan AIS dalam meningkatkan kinerja organisasi. Secara umum, studi ini telah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan AIS di UMKM termasuk keuntungan relatif menggunakan AIS, seperti membatasi masalah yang timbul dan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, adanya kesiapan usaha tercermin dari aspek-aspek yang relevan, serta komitmen pemilik atau pengelola terhadap arah masa depan dengan dampak nyata AIS. Next. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Yang pertama ada relative advantage berpengaruh positif terhadap penggunaan AIS. Dalam kasus UMKM, mereka mungkin ragu untuk mengimplementasikan AIS jika mereka tidak siap menghadapi potensi resiko yang terkait dengan penggunaannya. Sikap positif karyawan sebelum menerapkan sistem baru juga penting selama implementasi. Yang kedua, organizational readiness berpengaruh positif terhadap penggunaan AIS. Mereka tidak hanya memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan oleh karyawan mereka, tetapi juga berdampak positif pada keberhasilan SI atau TI di UMKM. Yang ketiga ada komitmen owner atau managers berpengaruh positif terhadap penggunaan AIS. Studi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dan peraturan pemerintah yang berbeda dapat mempengaruhi penerapan AIS oleh bisnis. Banyak penelitian telah memperhitungkan faktor ini, dan hasilnya secara konsisten menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah dalam penggunaan teknologi oleh bisnis. Yang keempat ada government support berpengaruh positif terhadap penggunaan AIS. Teori TOE menunjukkan bahwa dampak suatu teknologi ditentukan oleh seberapa banyak ia digunakan melakukan kegiatan usaha. Akibatnya, perusahaan harus terlebih dahulu menggunakan AIS untuk memahami dampaknya terhadap efektivitas AIS. Yang kelima, penggunaan AIS memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas AIS. Adopsi teknologi dianggap sebagai salah satu faktor keberhasilan terpenting untuk teknologi baru. Untuk memenuhi permintaan, teknologi telah mengalami transformasi yang lebih kuat untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang keenam, ada COVID-19 memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas AIS. Dalam hal kepuasan pelanggan, bisnis yang efektif dapat dinilai melalui kepuasan, yang berarti bahwa bisnis tersebut beroperasi secara efektif dalam beberapa cara. Yang ketujuh, ada efektivitas AIS berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Research method yang digunakan dalam artikel tersebut yang pertama ini scale and structure of the questionnaire. Jadi mereka melakukan survei kuantitatif online yang dikirim ke individu yang sedang bekerja di UMKM di Vietnam. Questionnaire terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 itu tentang informasi pribadi, bagian 2 informasi bisnis, dan bagian 3 adalah pertanyaan kuantitatif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SIA pada UMKM di Vietnam. Yang kedua ini metodologi. Jadi skala kuantitatif yang dibangun dalam artikel akan mengukur perspektif subjek survei dengan menggunakan skala Likert dengan 5 level. Dan di sini ada research model yang berisi tentang bagan, tentang hipotesis dari hipotesis 1 sampai hipotesis 7 yang saling berkaitan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian result. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Liadisti, MPM akhiran 086.
Yang pertama yaitu ada statistik deskriptif. Pada bagian ini, temuan-temuan survei itu dikumpulkan dan menunjukkan bahwa hasil survei tidak dipengaruhi oleh faktor atau variabel apapun. Selama keseluruhan proses survei juga tim menemukan dan memperoleh 132 formulir yang valid yang hasilnya akan saya jelaskan sesuai dengan tabel yang sudah terlampir. Perlu diketahui bahwa informasi pertama tentang individu dalam survei dikumpulkan melalui pengamatan variabel seperti untuk yang pertama yaitu jenis kelamin, didominasi oleh perempuan dengan menyumbang sebesar 61,36%. Kemudian sampel dikirim dan dimasukkan pada kelompok umur dengan mengumpulkan pendapat paling banyak ada pada kelompok usia 18-24 tahun. Masuk pada pengalaman kerja, usulan didominasi oleh kelompok usia dalam pengalaman kerja 5 tahun ke bawah dan pendapatan rata-rata subjek per bulan paling banyak ada pada pendapatan di bawah 10 juta. Dari segi tempat tinggal, mayoritas dari mereka yang disurvei tinggal di kota Ho Chi Minh dan posisi paling banyak dipegang oleh staf. Dan tingkat akademik adalah informasi terakhir kita dan banyak sekali yang bersubjek pendidikan setingkat dengan universitas. Untuk informasi bisnis dapat ditampilkan pada bagian atau nomor 3 yaitu ada 3 jenis juga. Yang pertama ada jenis usaha, umur usaha, dan jumlah karyawan. Jika ditinjau dari umur usahanya, usaha itu disusun pada tingkat waktu yang sama dan dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan tampilan layar. Kemudian masuk pada jenis usaha, paling banyak juga didominasi oleh akomodasi dan jasa makanan, serta disusul oleh retail. Demikian pula untuk informasi yang sama pentingnya yaitu jumlah karyawan, tidak ada perusahaan yang grupnya terlalu besar. Next. Baik, masuk pada bagian kedua yaitu check measurement. Data dievaluasi untuk validitas konvergen dan validitas diskriminan serta reliabilitas dengan model pengukuran disorot secara detail. Menurut model pengukuran penelitian, survei data yang dikumpulkan ini benar-benar cocok dan dapat dimasukkan pada skala analisis model struktur. Akhirnya muncullah 2 tabel ini, yaitu tabel 2 dan tabel 3 yang menunjukkan temuan analisis model pengukuran data survei. Tabel 2 ini menunjukkan bahwa semua variabel studi dapat diterima dan modelnya itu layak dengan alpha Cronbach. Ketika dievaluasi untuk nilai diskriminatif pada tabel 3, menunjukkan bahwa nilai di sini adalah nilai diskriminan yang sepenuhnya konsisten dengan pendapat Fornell and Lager. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Idayu Putusafitri Dewi Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang structural model. Berdasarkan dari hasil tabel 4 dan 5 serta gambar 2, hipotesis 1, 3, 5, 6, dan 7 diterima karena memiliki koefisien jalur positif dan p-value kurang dari 5%. Sedangkan hipotesis 2 dan 4 ditolak karena p-value-nya tidak memenuhi taraf signifikansi yaitu kurang dari 5%. Namun, temuan menunjukkan bahwa terdapat 2 asumsi mengenai 2 elemen independen, yaitu kesiapan organisasi dan dukungan pemerintah yang tidak diakui dalam proses mempengaruhi adopsi IS, karena p-value-nya kurang dari 0,05 dan nilai t-start lebih dari 1,96 dan nilai koefisien jalur positif. Maka hipotesis yang diajukan adalah hipotesis 1, 3, 5, 6, dan 7 diterima dan berpengaruh positif. Hipotesis 1 diterima karena faktor relative advantage berpengaruh positif terhadap penggunaan IS. Untuk hipotesis 3 terdapat hubungan positif antara komitmen pemilik atau manajer dan pemanfaatan IS. Hipotesis 5 juga disetujui karena ada mengungkapkan bahwa penggunaan IS memiliki efek menguntungkan bagi efisiensi IS. Akhirnya, 2 hipotesis 6 diterima karena ada nilai yang memuaskan, mengkonfirmasi hipotesis 6 dan 7 bahwa penggunaan IS berpengaruh positif terhadap efektivitas IS dan efektivitas IS berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional. Sementara itu, hipotesis 2 dan 4 ditolak karena t-startnya kurang dari 1,96 dan p-value-nya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan organisasi dan dukungan pemerintah tidak berpengaruh terhadap penggunaan SIA dan UKM. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Fandia Andani dengan NPM akhiran 123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai discussion. Untuk discussion-nya, penggunaan IIS ini bukanlah hal yang sepele. Oleh karena itu, bisnis harus mempertimbangkan manfaat menggunakan IIS. Dalam keefektifan IIS, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan IIS efektif membantu bisnis untuk mengumpulkan laporan yang berdampak positif lebih besar daripada operasi bisnis yang sama sekali tidak menggunakan IIS. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak IIS digunakan, semakin besar kemampuan perusahaan untuk menciptakan dampak yang berharga, menantang pesaing untuk meniru, dan menciptakan keberlanjutan
berkelanjutan jangka panjang. Menurut temuan, selama pandemi COVID-19 ini membantu IIS menjadi lebih berkembang karena kondisi yang tidak stabil tidak memungkinkan bagi Departemen Akuntansi dan Audit untuk bekerja secara langsung, organisasi masih tetap harus untuk menjaga dan melindungi datanya. Sehingga ini merupakan faktor yang signifikan untuk membantu meningkatkan permintaan dalam penggunaan IIS. Lalu saya akan menjelaskan mengenai conclusion dan suggestion. Untuk conclusionnya, hampir semua hipotesis yang diajukan berdampak pada penggunaan IIS. Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi yang menerapkan SIA telah menuai manfaat yang signifikan seperti menghemat waktu, biaya, dan tenaga, memberikan informasi yang berguna untuk kepemimpinan, dan meningkatkan kualifikasi profesional. Selain itu, IIS terbukti menjadi teknologi unggul yang mampu mengelola data dalam jumlah yang besar. Alhasil, penggunaan IIS ini akan semakin meluas dalam waktu yang dekat. Lalu untuk suggestion-nya, bagi pembaca, artikel ini dapat membantu perusahaan baru untuk mempertimbangkan penggunaan IIS. Artikel ini disajikan dengan data survei yang membantu pembaca untuk melihat keunggulan IIS dengan lebih jelas. Penggunaan IIS ini akan sangat membantu dalam menghemat waktu serta membantu dalam meningkatkan kualifikasi profesional. IIS ini juga dapat digunakan dalam situasi di mana karyawan harus bekerja dari jarak jauh. Pemimpin perusahaan diharapkan untuk mempertimbangkan penggunaan IIS ini dalam membantu mengelola perusahaannya menjadi lebih cepat serta lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.